Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Dwi Utoyo Putra. Saya siswa Edward Digital Marketing. Baik, izinkan saya menjawab pertanyaan kuisnya. Di sini ada tiga pertanyaan. Yaitu yang pertama, apa hubungan antara value branding dan digital marketing? Dan yang kedua, apa saja elemen branding? Dan yang ketiga, bagaimana langkah-langkah mengkonsep value ya? Lumayan cukup ini ya, cukup main. Saya lagi di luar. Oke, ya hubungan antara value branding dan digital marketing, elemen-elemen branding dan langkah-langkah konsep value dapat dijelaskan sebagai berikut. Apa hubungan antara value branding dan digital marketing? Value branding dan digital marketing silih berkaitan ya, berkaitan erat dalam menciptakan dan menyampaikan nilai sebuah brand kepada konsumen, yaitu termasuk ada membangun kesadaran merek, menciptakan kepercayaan dalam loyalitas, komunikasi nilai brand, dan ada juga interaksi dan engagement ya. Jadi seperti ini, membangun kesadaran merek. Digital marketing menggunakan berbagai saluran online ya. Ingat, digital marketing. Digital di sini itu adalah internet, media online, saluran online ya, seperti media sosial, SEO, konten marketing, email marketing, seperti itu ya, dan afiliasi dan ads yang berbayar. Dan untuk meningkatkan kesadaran merek dan nilai-nilai yang diusung oleh brand kepada target audience, seperti itu. Jadi benar-benar harus membangun kesadaran merek, bahwa merek kita itu ada, toko kita itu ada gitu, dan bisa dilihat oleh konsumen yang maksud saya oleh audiens yang benar-benar sesuai dengan target gitu kan. Lalu yang kedua ada menciptakan kepercayaan dan loyalitas. Branding yang kuat memberikan fondasi bagi digital marketing untuk menciptakan konten yang konsisten dan terpercaya. Konsumen lebih cenderung percaya pada brand yang memiliki nilai jelas dan konsisten. Jadi bagaimana membangun kepercayaan dan loyalitas ya. Jadi setelah kita membangun kesadaran merek, kita harus menciptakan kepercayaan itu. Bagaimana kita mempresentasikan ya secara personality gitu. Dan bagaimana meyakinkan bahwa brand kita itu benar-benar produk yang bagus, harganya bersaing, after sales-nya jelas seperti itu. Jadi apa ya? Jadi seperti tadi bahwa konsumen lebih cenderung percaya pada brand yang memiliki nilai yang jelas. Nah, nilai yang jelas itu adalah bagaimana kita bisa membangun kepercayaan kepada konsumen itu. Sehingga konsumen percaya pada produk kita, pada jasa kita, lalu terbangunlah loyalitasnya seperti apa. Seperti itu. Lalu yang ketiga ada komunikasi nilai brand. Ya, digital marketing menyediakan platform yang memungkinkan brand untuk berkomunikasi. Ya, jadi ada komunikasi secara efektif gitu, secara langsung pada audiens, melalui iklan, melalui blog, melalui video gitu kan, melalui sosial media seperti direct message seperti itu kan, seperti komentar. Jadi selalu ada komunikasi yang dua arah antara konsumen dan pelaku bisnis. Pelaku bisnis itu di sini adalah kita. Jadi jelas apabila kita memasarkan produk kita di afiliasi gitu kan, lalu audiens melihat iklan dan mengklik iklan itu, ada pertanyaan entah ini mungkin ready-nya warna apa seperti itu kan, atau terkait tentang barang itu, after sales-nya bagaimana gitu kan, atau pertanyaan-pertanyaan lain, mereka bisa langsung menanyakan dan kita bisa langsung menjawab seperti itu. Jadi ada komunikasi dari nilai brand tersebut. Lalu yang keempat ada interaksi dan engagement ya. Jadi melalui digital marketing, brand dapat berinteraksi langsung dengan konsumen ya, seperti tadi nilai brand, mengumpulkan feedback ya, dan membangun hubungan yang lebih personal. Hal ini memperkuat nilai-nilai yang brand ingin sampaikan gitu.
Jadi tidak seperti pemasaran secara konvensional. Apabila kita memasangkan iklan melalui baliho, orang pasti tidak bisa melakukan interaksi secara langsung dengan baliho tersebut kan. Apabila kita menggunakan digital marketing ini, seorang bisa langsung direct message, berkomentar secara langsung, dan kita bisa memberikan informasi yang mereka tanyakan gitu kan. Keluhan mereka seperti apa, kita langsung bisa merespon seperti itu. Ya, baik, saya simpulkan lagi bahwa hubungan antara value, branding, dan digital marketing, yaitu membangun kesadaran merek, menciptakan kepercayaan dan loyalitas, komunikasi nilai brand, dan interaksi dan engagement ya, itu yang terakhir, interaksi dan engagement. Baik. Lalu nomor 2, apa saja elemen branding? Elemen branding ini ada banyak loh. Ada banyak ya, elemen-elemen branding ini mencakup berbagai aspek yang bersama-sama membentuk identitas dan persepsi sebuah brand. Ya, seperti contoh yang tadi disampaikan dalam video, teh botol sosro. Apapun minumannya, apapun makanannya, minumnya teh botol sosro, seperti itu kan. Ya, baik. Penjelasan dari elemen branding ini, nomor 1 ada nama brand. Ya. Lalu kedua ada logo. Setelah itu ada tagline atau slogan. Ada warna, ada tipografi, ada pesan inti, core message, desain dan kemasan, suara brand, ya, brand voice, pengalaman pelanggan, customer experience, dan nilai dan misi. Ya, yang terakhir nilai dan misi. Nah, nama brand. Nama brand yang mudah diingat dan mencerminkan nilai-nilai brand. Ya, Apple, Samsung, seperti itu. Jadi tidak perlu panjang-panjang. Dua suku kata atau tiga suku kata, seperti itu. Lalu ada logo, ya. Apple. Apple itu logonya apa? Buah apple yang digigit, gitu kan. Samsung, ya, logonya seperti apa? Oval, seperti itu, ya. Apalagi Starbucks, logonya apa tuh? Putri Duyung, seperti itu kan. Ya, Putri Duyung atau apa tuh? Atau Ratu, ya, seperti itu. Lalu ada McDonald kan, huruf M, seperti itu, ya. Ya, itu nama brand dan juga logo. Lalu selanjutnya ada tagline atau slogan, ya. Kalimat singkat yang menyampaikan pesan utama atau nilai brand. Ya, apapun minumannya, apapun makanannya, minumannya teh botol sosro, seperti itu. Jadi selalu ada slogan-slogan yang ketika dibunyikan itu audiens itu langsung ingat, oh ini brand ini, oh itu brand minuman gitu kan, atau brand apa gitu, seperti itu. Ya, semoga dapat dipahami ya. Lalu ada warna, skema warna yang konsisten dan menggambarkan kepribadian brand. Samsung warnanya apa? Biru. Seperti contoh apa lagi ya? S Hardware warnanya merah. Informa warnanya biru, seperti itu. Dan Shopee warnanya orange. Jadi ketika kita melihat warna orange atau tagline warna yang orange seperti itu, kita pasti ingat itu Shopee, seperti itu. Atau hijau Tokopedia, seperti itu. Lalu selanjutnya ada tipografi, ya, tipografi, pilihan font yang mencerminkan karakter brand. Seperti contoh apa ya? Ini sedikit di comparing ya, nggak ada contoh-contoh lain sih. Ini rokok ya, misalkan Magnum. Magnum itu fontnya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini jangan rokok deh, apa ya? Oh, ini fresh care deh, fresh care. Nah, tulisannya seperti ini, gitu kan? Fontnya seperti ini, seperti itu. Nah, warnanya hijau, gitu kan? Jadi kalau ada ketika seseorang mencari minyak angin yang misalkan warnanya hijau, apa ya, fresh care gitu kan. Nah, fontnya seperti ini gitu.
Dan mungkin seperti brand lain, mungkin fontnya tidak seperti ini, seperti itu. Seperti itulah ya kurang lebih. Lalu ada pesan inti ya, core message, pesan utama yang ingin disampaikan oleh brand. Ya, di sini mungkin contohnya ini ya, fresh and relax, minyak angin kayu putih, seperti itu contohnya. Nah, apalagi ya, nggak ada banyak barang sih di sini yang bisa jadi contoh. Ya intinya seperti itu ya, pesan utama yang ingin disampaikan oleh brand, pesan inti. Beda ya, tidak seperti tagline atau slogan, ini ada pesan intinya gitu. Nah, lalu ada desain dan kemasan. Ya, kemasannya itu seperti apa gitu kan, seperti ini panjang gitu, ujungnya tutupnya ada lingkaran seperti ini yang fungsinya mungkin untuk mengkerok seperti itu kan. Ini rada lonjong seperti ini ke bawah dan agak panjang, ini panjangnya mungkin sekitar 10 cm seperti itu. Jadi ada desain kemasannya, desain produk dan kemasan yang menarik dan mencerminkan brand. Ini cukup menarik mungkin dia. Untuk sebagian orang kan ini kalau kalau desain itu kan relatif ya. Ada orang yang suka, ada orang yang nggak suka gitu. Mungkin ada yang suka kalau bentuknya agak kecil gitu kan. Akhirnya mencari yang lain, produk lain atau ya brand lain gitu. Yang saingan daripada ini. Kalau ini kan panjang seperti itu. Ya, desain itu lebih lebih desain dan kemasan itu lebih relatif ya. Orang sukanya seperti apa, dan itu juga menjadi PR untuk kita. Jadi kita menciptakan brand, menciptakan produk itu tidak harus semerta-merta panjang. Jadi orang juga ada sesuai kebutuhan, dan kemasan yang berbeda tentu kualitas dan harganya juga berbeda. Mungkin untuk yang seperti ini harganya anggap ya 15.000, apabila yang lebih kecil harganya mungkin 10.000 seperti itu. Baik, ada suara brand ya. Selanjutnya ada suara brand atau brand voice. Gaya komunikasi yang digunakan brand dalam semua konten dan interaksi seperti itu. Oke, di quick ya. Selanjutnya ada pengalaman pelanggan ya, customer experience. Pengalaman seluruhan yang diperoleh oleh pelanggan dari brand, termasuk layanan pelanggan dan interaksi lainnya. Jadi ini pengalaman pelanggan ini sangat penting ya, sangat penting gitu. Sebagai contoh, ingat, digital marketing itu bermain ke internet. Pengalaman pelanggan itu bisa diakses oleh semua orang, termasuk orang yang akan membeli atau orang yang tidak tidak membeli gitu kan. Jadi kita apabila memasarkan barang ya di afiliasi misalkan, ternyata barangnya itu bagus, konsumen suka, maka mereka akan memberikan rating, memberikan komentar sesuai pengalaman mereka gitu kan. Nah, di sini juga bisa menjadi daya tarik, daya apa ya? Daya tarik seseorang yang tadinya tidak akan membeli atau akan membeli, jadi semakin semakin tertarik seperti itu. Ya, apabila produk kita bagus dan eh, customer customer juga memberikan experience di situ positif seperti itu. Apabila kebalikannya, jika negatif, maka mereka juga yang tadinya akan membeli, ketika melihat komentarnya yang negatif, mungkin akan berpikir dua kali untuk membeli seperti itu. Jadi ini sangat penting dan sangat fatal ya, kalau menurut saya pribadi ya. Kalau kita nama brand ya oke, logonya menarik gitu kan, tagline, slogan, warna, tipografinya sudah menarik perhatian kan, desain kemasannya. Nah, orang benar-benar sudah tertarik untuk mengklik, untuk membeli. Tapi ternyata di situ ada rating ya, ternyata jelek gitu kan. Jadi orang yang tadinya udah trust gitu dengan produknya, dengan layanan yang kita pasarkan, ternyata di situ ada pengalaman pelanggan yang jelek, customer experience, maka kemungkinan orang yang akan membeli juga tidak jadi membeli atau berpikir dua kali untuk membeli. Ya, dan ini rating bisa ada di mana saja, di afiliasi, di ads ya, atau bisa juga di Google Map gitu. Mereka bisa memberikan experience mereka, komentar, rating di Google Map, di toko kita seperti itu. Uh, Terakhir ada nilai dan misi.
Nilai-nilai dan tujuan yang mendasari operasional brand. Ya, nilainya itu apa gitu kan? Produknya itu seperti apa nilainya? Misinya bagaimana gitu kan? Teh botol sosro supaya tidak haus gitu kan? Ya, atau fresh care kayak tadi misinya ya untuk menghangatkan tubuh gitu kan? Seperti itulah ya. Oke, nomor 3, langkah-langkah konsep value. Bagaimana gitu kan? Jadi konsep value sebuah brand melibatkan beberapa langkah penting untuk memastikan nilai tersebut relevan dan menarik bagi target audiens. Ya, bagaimana nih supaya apa? Supaya audiens itu tertarik dengan produk kita seperti itu. Supaya tertarik, supaya suka, akhirnya membeli gitu kan. Dan setelah memberikan experience mereka, ya yang pertama ya analisis pasar, meneliti dan memahami target pasar, termasuk kebutuhan, keinginan, ya, perilaku konsumen seperti itu. Jadi kita harus analisis pasar dulu gitu, supaya iklannya tidak hambur. Demografis, ya demografinya seperti apa gitu, mereka tinggal di mana seperti itu, dan mengidentifikasi tren pasar dan persaingan. Jadi kita harus bisa apa? Bisa bisa belajar dari rival kita seperti itu. Mungkin rival kita mereka produknya keunggulannya hanya ada 3 misalkan ya, ada 3 jenis keunggulan. Kita harus bangun, kita harus tambahkan ya. Jadi supaya menjadi nilai lebih. Mereka punya 3 kelebihan, kita punya 5. Dan 3 kelebihan dari mereka juga kita punya counter-counternya lagi gitu. Harus bagaimana gitu supaya supaya benar-benar bisa menganalisis pasar sesuai dengan keinginan, sesuai dengan perilaku seperti itu. Lalu ada identifikasi nilai inti, menentukan nilai-nilai inti yang membedakan brand dari pesaing ya, seperti yang saya tadi sampaikan. Jadi kita harus comparing nih, ya. Uh, Indirect kita itu bagaimana seperti itu, direct kita itu seperti apa, rival-rivalnya itu seperti apa gitu. Jadi kita harus bisa membangun brand yang berbeda daripada mereka, gitu. Ya. Jadi harus ada identifikasi nilai. Dan selanjutnya kita harus memastikan nilai tersebut sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Jadi kita harus menciptakan produk yang bersaing, yang berbeda daripada rival-rival kita, dan kita mampu gitu. Dan kita bisa apa? Produk itu sesuai dengan visi dan misi kita. Jadi kita mampu menciptakan, memasarkan supaya apa ya? Supaya ya sesuai dengan identifikasi nilai inti seperti itu. Lalu selanjutnya ada segmentasi dan targeting. Jadi membagi pasar menjadi segmen-segmen yang lebih kecil berdasarkan demografi, psikografi, perilaku dan lain sebagainya. Ya, jadi harus sesuai segmen gitu. Kita menjual produk kecantikan, ya pasti segmen pasarnya wanita seperti itu. Kalau kita menjual properti, udah pasti target pasarnya mungkin seseorang yang usianya 20 tahun atau 25 tahun ke atas seperti itu. Dan selanjutnya memilih target uh, yang paling sesuai dengan nilai brand, ya. Sama aja sih ini seperti yang sudah dijelaskan seperti tadi. Jadi harus sesuai target gitu kan. Harus sesuai kebutuhan pelanggan. Apabila seorang itu membutuhkan kain gitu ya untuk pakaian, misalkan mereka tailor seperti itu. Jadi ya iklan kita itu harus ditampilkan kepada orang-orang yang seperti itu gitu. Tidak mungkin kita tampilkan kepada orang yang notabene hobinya otomotif seperti itu. Ya seperti itulah ya kurang lebih ya. Lalu ada pengembangan proposisi nilai, yaitu merumuskan proposisi nilai yang jelas, yang menjelaskan manfaat utama yang ditawarkan brand kepada pelanggan. Ya, jelaskan nih manfaatnya, produk kita, jasa kita itu seperti apa gitu kan. Apa ya, keunggulannya apa gitu kan.
untuk harga price budgetnya seperti apa, seberapa mahal gitu, dan seberapa bersaingnya kita dengan rival-rival kita seperti itu. Dan juga ada memastikan proposisi nilai tersebut unik dan menarik. Unik dan menarik. Sudah unik, menarik, maka akan membangun kesadaran merek seperti nomor satu tadi ya, antara value branding. Lalu sudah unik, menarik, dan sesuai juga dengan target, maka sudah dipastikan produk akan terjual seperti itu ya. Harus unik dan menarik, jadi harus ada awareness gitu. Oh ini produk kita gitu, orang-orang sudah memahami. Lalu selanjutnya ada komunikasi dan penerapan nilai, mengkomunikasikan nilai brand melalui berbagai saluran pemasaran dan komunikasi. Seperti video-video yang sebelumnya, saya menyampaikan bahwa digital marketing ini harus tetap digandeng dengan marketing tradisional. Kita memasarkan produk di internet seperti itu kan. Dan digital marketing juga kan ada yang berbayar, ada yang tidak gitu. Ada yang paid channel, ada yang tidak gitu kan. Jadi walaupun kita menggunakan paid channel, kita harus tetap berkelanjutan gitu memasarkan. Jadi setelah ada paid channel, ada yang tidak berbayar, tapi kita juga harus melakukan hal-hal marketing tradisional seperti flyering, sebar brosur, seperti itu, mungkin door to door, atau memasang baliho slogan seperti itu ya di jalan gitu, melalui papan-papan reklame yang ada di pinggir jalan seperti itu. Jadi ya harus melalui berbagai saluran pemasaran seperti itu. Jadi kita tidak boleh ada ketergantungan, karena paid channel itu kan nanti akan membuat perusahaan pelaku bisnis menjadi bergantungan seperti itu. Lalu yang kedua, menerapkan nilai tersebut dalam sebuah aspek operasional dan interaksi dengan pelanggan. Ya, jadi komunikasi ya seperti tadi secara personality, seperti yang sudah saya sampaikan. Nomor satu, komunikasi nilai brand, bahwa digital marketing itu sudah pasti one by one dengan audiens, dengan calon konsumen. Mereka mengklik iklan kita, mereka bisa berkomentar, bisa bertanya, seperti itu, bisa menyampaikan permasalahan mereka. Tidak seperti iklan tradisional. Apabila kita memasarkan melalui televisi, mereka hanya bisa melihat gitu kan, tidak bisa bertanya secara langsung, atau mungkin melalui papan reklame itu, tapi tetap komunikasi nilai brand melalui berbagai saluran ya. Selalu ada kelebihan, selalu ada kekurangan gitu. Paid channel berbayar, kekurangannya mungkin di situ. Tapi yang tidak paid mungkin gratis. Tapi di situ kelebihannya, tapi kekurangannya kita harus memasarkan secara terus-menerus. Sedangkan paid channel berbayar, tapi nanti kita malah kebergantungan seperti itu. Ya, sama seperti iklan tradisional juga, mungkin kalau kita sebar brosur, kita harus print brosur seperti itu kan. Lalu kita juga harus bekerja secara fisik kan, berjalan, lalu menyebarkan brosur, dan kepada audiens juga belum tentu mereka yang menerima brosur kita juga mereka yang membutuhkan produk atau layanan kita seperti itu. Lalu selanjutnya ada evaluasi dan penyesuaian. Mengukur efektivitas nilai brand dalam menarik dan mempertahankan pelanggan. Ya, digital marketing itu bisa menganalisis iklannya sudah tayang berapa banyak, sudah tayang di mana saja, iklannya sudah diklik berapa banyak ya. Jadi kita bisa mengevaluasi setelah kita melakukan branding, pemasaran, kita juga tetap harus evaluasi. Jadi ketika kita memasukkan iklan, mungkin demografinya seseorang yang usianya 20 tahun sampai 25 tahun. Nah, laki-laki misalkan. Tapi yang kita pasarkan adalah produk kecantikan. Jadi kita bisa melihat, kita bisa mengevaluasi lagi. Oh ternyata orang-orang yang mengklik foto kita, yang mengklik iklan kita itu sedikit, gitu kan. Oh ya sudah, kita ubah lagi gitu kan, setelah kita evaluasi, akhirnya kita ubah dari usianya dari 20 mungkin sampai 30, yang tadinya 20 sampai 25. Lalu jenis kelaminnya yang tadinya laki-laki berubah menjadi perempuan. Nah,
Setelah kita ubah, lalu kita analisis lagi, ternyata yang mengklik iklan kita tuh banyak gitu kan, dari berbagai kota juga seperti itu. Lalu selanjutnya mengumpulkan feedback dan melakukan penyesuaian jika diperlukan untuk memastikan nilai tetap relevan dan kompetitif. Jadi harus jadi di sisi lain kita harus tetap mengevaluasi ya. Tapi setelah dievaluasi seperti tadi, mungkin nilai nilai penjualannya kita itu rendah. Nah, lalu kita melihat feedbacknya itu bagaimana supaya nilainya itu naik seperti itu. Jadi supaya tetap relevan dan lebih kompetitif seperti itu. Ya, dengan mengikuti langkah-langkah ini, perusahaan dapat mengembangkan dan menerapkan value branding yang kuat dan efektif dalam strategi digital marketing mereka. Cukup, sudah 25 menit, 26. Paling cuma 3 soal ya. Sudah saya jawab semuanya ya, apa hubungan antara value branding dan digital marketing, lalu nomor 2 apa elemen branding, lalu ya bagaimana langkah-langkah konsep value seperti itu. Sebenarnya ini jawabannya juga tidak jauh dari video-video yang sudah saya buat. Tapi ya gimana ya? Ya pemasaran sih, jadi kan permasalahannya itu lagi seperti itu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang bisa disampaikan langsung kepada saya, bisa direct message di Instagram saya, atau mungkin berkomentar secara langsung ya. Baik, keep healthy, always be kind, and sampai jumpa. Stop. Maaf ya kalau berisik, ini saya lagi di luar.